Selamat bertemu lagi. Saya senang bertemu kembali melalui video ini dalam rangka membahas buku yang saya buat dengan judul Cara Mudah Memahami Laporan Keuangan. Dengan banyaknya message yang saya terima dari mereka yang membacanya dan merasakan manfaat dari apa yang mereka baca melalui buku Cara Mudah Memahami Laporan Keuangan, khususnya mereka yang latar belakangnya non-keuangan, menjadi motivasi yang besar bagi saya untuk kemudian membuat video tentang laporan keuangan ini yang saya harapkan semakin bisa memberikan pemahaman lebih dalam dibandingkan dengan sekedar membaca bukunya. Karena seringkali pertanyaan yang paling pokok ditanyakan adalah apakah saya yang bukan seorang akuntan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keuangan mungkin bisa memahami laporan keuangan? Itu pertanyaan tipikal yang sangat sering saya dapatkan. Jawaban pendeknya bisa. Tetapi harus diingat bahwa untuk memahami laporan keuangan, kita tidak perlu menjadi seorang akuntan. Kita hanya perlu fokus terhadap metrik-metrik tertentu di dalam laporan keuangan yang relevan dengan pengambilan keputusan investasi kita sebagai seorang investor. Itu sebabnya kenapa judul bukunya Cara Mudah Memahami Laporan Keuangan. Karena memang mudah, kita hanya perlu fokus kepada metrik-metrik tertentu di dalam laporan keuangan itu yang relevan dengan pengambilan keputusan investasi kita. Itulah kenapa judul bukunya memakai cara mudah. Pada saat satu perusahaan masuk ke pasar modal yang menjadi target kita sebagai investor, untuk kita perhatikan, kita harus ingat bahwa dengan adanya pasar modal, terdapat kesempatan untuk kita memiliki bisnis, bagian bisnis dari perusahaan yang kita sukai. Tetapi kita harus ingat, begitu perusahaan itu menjual sahamnya di pasar, terbentuklah dua pasar. Satu, pasar bisnis yang nyata, dan satu lagi pasar harapan. Dalam dunia bisnis yang nyata, modal yang terbatas itu bertarung. Di mana modal itu kita akan gunakan, di sektor bisnis yang mana yang bisa memberikan hasil yang baik. Itulah fokus dari dunia bisnis yang nyata. Setiap rupiah kita harapkan dapat memberikan return yang paling baik. Kalau orang yang punya modal itu menganggap bahwa bisnis properti yang bisa memberikan return yang baik, orang itu akan menanamkan modalnya di dalam bisnis properti. Tetapi mungkin orang lain berbeda. Menurut orang yang lain, mungkin bisnis tambang yang bisa memberikan return yang baik. Modal yang terbatas itu dialokasikan sesuai dengan pemahamannya dia tentang bisnis yang bersangkutan.
Itulah real bisnis. Itulah dunia bisnis yang nyata, modal real, sales real, labanya real, sehingga perusahaan bisa memberikan hasil kepada pemegang sahamnya, apakah berbentuk dividen atau cara pembagian keuntungan yang lain. Tetapi begitu perusahaan masuk di pasar modal, terbentuklah pasar yang lain yang bisa disebut pasar harapan, di mana orang melakukan transaksi jual beli dengan harapan bahwa akan ada orang yang lain yang akan membeli saham yang dia beli sebelumnya itu. Di dalam dunia bisnis yang nyata, perlu waktu untuk perusahaan itu tumbuh. Kita bisa ambil contoh yang gampang di Indonesia. Mungkin Anda kenal perusahaan yang bernama Pizza Hut Indonesia. Pizza Hut Indonesia ini merupakan bagian dari Pizza Hut yang konsep bisnisnya sudah terbukti di Amerika. Pizza Hut masuk ke Indonesia tahun 84, tetapi outlet pertamanya dia dirikan pada tahun 1987. Hari ini, outlet Pizza Hut sudah hampir 600. Di dalam dunia bisnis yang nyata, yang kita bisa gunakan Pizza Hut sebagai contoh, kita lihat dari satu outlet menjadi 600 outlet itu butuh waktu kurang lebih 40 tahun. Tidak tiba-tiba bisa dari 1 menjadi 600. Tahun 2004, pada saat terjadi peralihan kepemilikan Pizza Hut Indonesia, outletnya baru sekitar 90-an. Perlu waktu 17 tahun untuk membangun 95 outlet. Artinya setiap tahun kurang lebih Pizza Hut Indonesia bisa menambah outlet 4-5 outlet. Sejak itu ada tambahan 500, kurang lebih 500 outlet dalam 20 tahun. Yang tadinya 20 outlet itu perlu waktu 4 tahun. Dengan pertumbuhan middle class kita, waktunya bisa diperpendek. Tidak perlu lagi 20 tahun. Setiap tahun bisa membangun 20 outlet. Yang sebelumnya perlu waktu 5 tahun untuk bisa membangun jumlah outlet sebanyak itu. Tetapi di pasar modal, orang yang membeli saham perusahaan berharap bahwa apa yang dibelinya hari ini bisa menghasilkan sore harinya, atau minggu berikutnya, atau sebulan kemudian. Hal yang mustahil bisa dilakukan oleh bisnis perusahaan itu. Inilah yang kita harus pahami, bahwa ada perbedaan antara apa yang terjadi di dunia bisnis yang nyata
dengan apa yang terjadi di pasar modal. Tetapi ada satu fakta, ada satu kebenaran yang sudah terbukti bertahun-tahun bahwa apapun yang terjadi di dalam pasar yang harus bergerak setiap hari itu, pada akhirnya yang akan menentukan harga perusahaan adalah kinerja perusahaan yang bersangkutan. Seperti disampaikan oleh Benjamin Graham yang merupakan guru dari value investing, dalam jangka pendek, pasar adalah voting machine. Seperti pada saat kita pemilu. Lebih banyak yang memilih Prabowo, Prabowo lah yang menang. Tetapi dalam jangka panjang, pasar akan tergantung kepada mesin timbangannya. Perusahaan yang baik, pada akhirnya harga sahamnya akan meningkat. Perusahaan yang buruk bisa saja naik karena lebih banyak orang yang mau membeli dengan berbagai alasan, karena berita. Tetapi pada akhirnya pergerakan itu hanya akan berlangsung sementara. Apakah sebulan, apakah 2 bulan, tetapi paling lama pergerakan harga yang liar itu akan berakhir kurang lebih dalam waktu 3 tahun. Dari contoh-contoh yang pernah terjadi di Indonesia. Meskipun kalau di perusahaan di pasar yang lebih besar, biasanya maksimum 2 tahun. Karena tidak banyak orang yang memiliki modal besar untuk bisa menjaga insanity dari valuasi yang terjadi di pasar dalam jangka pendek. Di dalam cara mudah memahami laporan keuangan itu, kita bisa menggunakan apa yang mungkin kita bisa sebut sebagai peta bahasa bisnis. Dengan memahami bahasa bisnis yang ditunjukkan oleh laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas, kita bisa memahami apa yang bisa diberikan oleh perusahaan. Pertama, kita berbicara tentang income statement. Income statement itu menunjukkan hasil penjualan perusahaan di dalam suatu periode. Berapa banyak penjualan yang dihasilkan, berapa besar biaya yang dikeluarkan, dan selisihnya kita mengetahui berapa besar laba atau rugi dari perusahaan itu di dalam satu periode yang akan kita bisa bahas lebih mendalam pada saat pembahasan yang terperinci tentang laporan laba rugi. Laporan lainnya disebut neraca. Neraca berbicara tentang momen opname, tentang apa yang dimiliki oleh perusahaan di tanggal tertentu. Aset apa yang dimilikinya, hutang apa yang menjadi kewajiban perusahaan itu, dan kemudian berapa besar modal yang dimiliki perusahaan itu. Selain laporan laba rugi, neraca
Ada juga laporan lainnya yang disebut sebagai laporan arus kas. Meskipun ini merupakan laporan yang ketiga, bukan berarti peranannya lebih rendah atau maknanya lebih kecil dibandingkan dua laporan sebelumnya. Bahkan saya sering menyebutkan ini laporan yang sangat penting dan tidak kalah pentingnya dengan yang kedua sebelumnya itu. Karena kita berbicara tentang berapa besar kas yang dihasilkan perusahaan di dalam satu tahun tertentu, di dalam satu periode tertentu. Apapun bisnisnya, pertanyaannya sama. Apakah bisnis ini menghasilkan cash atau justru mengurangi cash kita? Apakah kita jualan kopi, jualan bakso, bikin pabrik, atau real estate? Pertanyaannya itu, apakah dalam periode bersangkutan, apa yang dilakukan oleh perusahaan itu menghasilkan cash atau mengurangi cash kita? Nanti kita akan bahas secara mendalam pada saat kita berbicara tentang rincian dari apa yang terdapat di dalam akun-akun di 3 laporan keuangan itu. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa dengan memahami laporan keuangan yang bisa menjadi peta yang kita gunakan sebagai pedoman untuk mengetahui apa yang dihasilkan oleh perusahaan yang sahamnya kita miliki, tidak untuk menjadikan kita menjadi seorang akuntan. Biarkanlah prinsip-prinsip akuntansi itu menjadi urusannya akuntan. Tugas kita adalah untuk melihat metrik-metrik yang ada di dalam laporan keuangan yang sahamnya kita miliki. Sehingga kita bisa mengetahui apakah dana yang kita alokasikan dengan membeli saham perusahaan tersebut memang layak. Apakah setiap rupiah yang kita tanamkan itu bisa memberikan hasil sesuai dengan target kita. Tanpa kita memahami apa yang ditunjukkan oleh perusahaan melalui laporan keuangannya, kita akan kehilangan arah. Akan gelap pikiran kita pada saat terjadi suasana yang mungkin menakutkan Anda. Berbagai berita yang bermunculan setiap hari bisa membentuk harga di pasar modal. Tetapi kalau Anda sudah memiliki pemahaman bahwa bisnis itu membutuhkan waktu, bukan dalam hitungan hari, hitungan minggu, seperti yang harus dilakukan oleh pasar modal, Anda at least memiliki pegangan. Berbagai berita itu mungkin sangat menakutkan jika Anda tidak mempunyai referensi yang lain. Apakah benar berita tentang kenaikan bunga atau perubahan politik itu mengganggu kinerja perusahaan Anda? Mungkin saja berbagai berita yang muncul itu menggerakkan harga, tetapi tidak berarti bahwa terbentuknya perubahan harga itu juga mencerminkan perubahan dari kinerja perusahaan yang Anda miliki. Begitu juga sebaliknya, kenaikan harga apakah itu bisa dijustifikasi oleh kinerja saham yang Anda miliki itu? Jika pasar bergerak harganya ke atas, sementara Anda lihat kinerja perusahaannya tidak menjustifikasi itu, mungkin itu waktunya untuk Anda menjual pada saat orang membeli. Begitu juga sebaliknya.
pada saat berbagai berita muncul yang mungkin menakutkan sejumlah orang dan mendorongnya untuk menjual, jika Anda memiliki referensi tentang kinerja perusahaan tersebut yang tidak sesuai dengan penurunan harganya, mungkin itu kesempatan Anda untuk membeli. Jadi dengan cara pandang seperti itulah Anda keluar dari ladang permainan yang memang sangat dimonopoli oleh mereka-mereka yang memiliki modal besar, memiliki pemahaman yang lebih baik, memiliki network yang lebih besar dibandingkan dengan individual investor. Karena pasar memang digerakkan oleh apa yang sering disebut smart money itu. Saya sih tidak berani bertarung dengan smart money karena mereka yang tadi saya katakan sudah kantongnya lebih tebal, pemahamannya lebih canggih, networknya lebih luas. Pasti mereka menang kalau kita bertarung di tempatnya mereka. Nah, dengan memahami laporan keuangan itu, dengan memperlakukan saham itu sebagai bagian dari bisnis Anda, kita fokus kepada apa yang harus dilihat. Sebagaimana pemilik saham di dunia bisnis yang nyata. Kalau perusahaan itu sahamnya tidak diperdagangkan di bursa, itulah yang bisa Anda gunakan sebagai referensi. Kalau perusahaan Anda itu tidak diperdagangkan sahamnya di bursa. Dengan kita tidak bisa melihat pembentukan harga setiap hari, maka perhatian Anda akan diarahkan kepada apa yang dihasilkan perusahaan. Dengan cara memahami laporan keuangan ini, nanti kita akan bicara metrik-metrik apa saja yang penting kita perhatikan, maka Anda akan terbantu untuk pertama, Anda hanya mau membeli perusahaan-perusahaan yang baik. Yang kedua, Anda hanya mau membelinya dengan harga yang wajar. Ketiga, sebagaimana dunia bisnis yang nyata, perlu waktu yang memadai untuk kita lihat hasilnya. Nah, kalau kita fokus kepada tiga hal tersebut, maka apapun yang terjadi dalam berita-berita yang bisa berlangsung setiap hari itu, mungkin tidak lagi terlalu berpengaruh terhadap Anda. Inilah yang akan menjadi inti daripada pembahasan kita tentang cara mudah memahami laporan keuangan.